Kembali kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kemudian kita sempurnakan dengan sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur, dengan sholawat, semoga kita nanti dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini masuk hari yang ke-20 dari bulan Rabiul Awal. Setiap datang bulan Rabiul Awal, kita selalu melaksanakan peringatan Maulidur Rasul. Kita selalu membuktikan rasa cinta kita kepada Rasul. Kenapa ini kita lakukan? Tujuan yang paling utama, pertama, kepingin membuktikan kalau kita adalah umat yang kepingin bersama dengan beliau. Rasulullah pernah katakan di dalam satu hadis, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang cinta dengan sesuatu pasti banyak menyebut. Orang yang senang dengan satu apapun, yang dia pikirkan, yang dia sebut selalu apa yang dia senangi. Bahkan disebutkan di dalam dalil yang lain, apabila disebutkan orang-orang yang dia senang, dia cintai, pasti gentar hatinya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang mengatakan bahwa dia cinta kepada Allah, setiap disebut nama Allah hatinya gentar. Maksud gentar di sini, hatinya bergetar di sini adalah ada perhatian, Pak. Begitu disebut orang yang dia senangi, dia cinta kepada Allah, begitu mendengar nama Allah, hatinya gentar. Dia senang kepada Rasulullah, begitu disebut nama Rasul, dia pasti bersolawat. Kenapa? Hatinya itu bergetar. Tapi kalau orang mengatakan bahwa dia cinta kepada Allah, begitu disebut nama Allah dia tidak ada reaksi apapun, belum lagi sampai lah. Begitu pula cinta kita dengan Nabi. Setiap ada orang menyebut nama Nabi, minimal kita bersolawat. Orang menyebut nama Nabi lalu sallallahu alaihi atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, itu minimal ya. Kalau sudah tidak ada lagi rasa cinta dengan Nabi, mohon maaf, banyak dalil yang menyebutkan tidak akan pernah orang itu mencium bau surga, apalagi masuk surga. Kenapa? Tidak ada rasa cinta sedikit pun dengan Rasulullah. Di bulan Rabiul Awal ini, setiap hari, setiap pagi, sore, siang, malam, kita selalu mendengar orang memperingati Maulidur Rasul. Apa yang disampaikan ketika pelaksanaan peringatan Maulidur Rasul, semua adalah biografi kehidupan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam sisi lain, kalau kita boleh meninjau, lain meninjau nang jalan sini, lain lah nih jalan meninjau kan ya. Kalau kita pandang dari satu sisi lain, kenapa orang mau melaksanakan peringatan Maulidur Rasul? Karena dia adalah orang-orang yang taat dan takwa kepada Allah. Apa bukti orang yang takwa kepada Allah?
disebutkan di dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, yang disebut benar takwa itu yang kayak apa ya? Orang nang takwa nih Pak, karena kayak apa? Garang orang nang takwa tuh kayak apa? Sederhana pertanyaannya, cuman jawabannya ini pian besadang alihnya biar. Kalimat ini sering kita dengar, bahkan selalu kita menginginkan jadi orang seperti itu. Bagaimana supaya kita bisa jadi orang yang takwa? Bagaimana supaya ketakwaan kita diakui oleh Allah? Buktikan dengan 3 keadaan, Pak. Ya. Karena orang yang takwa itu tandanya, cirinya, alamatnya ada 3. Di samping tanda-tanda yang lain yang sangat jelas, sangat nampak, 3 ini coba kita perhatikan sama-sama. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar takwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ciri pertama orang-orang yang takwa kepada Allah itu, dia akan taat, tidak pernah durhaka. Itu ciri pertama. Pertama, dia akan taat. Maksudnya taat di sini apapun yang diperintahkan Allah selalu jadi perhatian. Apapun yang diinginkan oleh Allah dia utamakan. Saya kasih gambaran Bapak Ibu ya. Bekerja, cari nafkah, penting enggak kira-kira? Penting. Berusaha, cari duit, penting gak ada Bu? Penting. Memang ada berduit pun ngalih juga lah. Ujar Arab, laulal pulus lahalakan nupus, bila kada berduit binasa diri. Jarang Banjar, bila kada berduit lungsak burit kayak itu lah. Kalau kita ini tidak punya apa-apa susah. Nah, lalu kita cari, kita usaha, kita ikhtiar, kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ini penting kerja. Adakah yang lebih penting dari pekerjaan itu? Adakah yang lebih utama dari apa yang kita kerjakan itu? Ternyata bagi orang-orang takwa ada yang lebih penting. Apa? Menuruti, melaksanakan perintah Allah. Sampai waktu sembahyang sesibuk apapun tinggalkannya gawian. Ini nang bujur Pak. Lah. Lagi asik goreng-goreng, masak-masak di dapur. Lagi asik menghiris bumbu. Lagi asik besi simpun di dapur mendengar orang ajan, ancap tuh sidin duduk biar. Lalu aja duduk, kadu sebesandar kada apa-apa, duduk aja dulu. Artinya baranai, berdiam, lapas dulu gawian duduk sahuti suara azan. Karena dengan menyahut suara azan apa semalam dapat syafaat. Begitu dia mampu melepaskan pekerjaan duniawiyah, begitu dia mampu membuktikan bahwa dia memperhatikan panggilan Allah, maka orang inilah orang-orang yang takwa. Sesibuk apapun dia, seberat apapun pekerjaan, sepenting apapun pekerjaan yang sedang dia kerjakan, kalau dia sudah mendengar panggilan Allah, dia lepas tuh pekerjaan. Di hadapan komputer Pak, tanggung nih lagi mau bikin segala macam sesuatu program, tapi ketika mendengar panggilan Allah dia lepas. Ini orang hebat Pak. Orang-orang yang takwa seperti itu. Kenapa? Karena tanda orang yang takwa, pertama dia akan taat kepada Allah, dia tidak pernah abaikan perintah Allah, bahkan dia utamakan urusan kepada Allah. Jelas?
Jelas kan? Mun kada jelas kenapa takon? Nah, yang kedua, pian hadir ke majelis seperti ini, nah pasti melepas gawian, melepas rasa penat, melawan rasa capek, menghilangkan rasa ngantuk. Pian hindarkan dulu pekerjaan-pekerjaan, pian utamakan datang ke tempat ibadah, pian utamakan hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Karena tahu ini perintah Allah. Jika seandainya di dalam hatinya tidak ada rasa takwa, tidak ada rasa takut, bahkan tidak ada rasa khawatir dengan ancaman Allah, saya yakin tidak akan pernah dia mau hadir ke majelis seperti ini. Buktinya nih, masih banyak lagi yang mengganali teh mata. Masih banyak nih pian yang teliur-liur di bantal, masih banyak nih jam seini nah. Nggak ada percaya, bukti akan aja pian ketok tiap lawang, nah ada nang kujuk-kujuk mata masih. Tuntung sudah orang sembahyang subuh, tuntung sudah orang menuntut ilmu, habis sudah nang dibagikan Allah waktu subuh, bahkan Allah persiapkan pahala sebesar dunia, dia tidak pernah menginginkannya. Kenapa? Rasa takwa di hatinya sudah hilang. Ini loh Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi. Memikirkan uyuh, memikirkan ngantuk, memikirkan gawian, kan ada habis-habisnya ya. Umur maka sudah berapa pian berapa Pak? 70 berapa? 74. Nah, 4 tahun sudah lebih jaminan Rasulullah. Abah-abah jar Banjar tinggal menghitung hari aja lagi ya. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Bila sudah lebih pada 70, sadang dasar sujud banting setir. Ulun kadang melebihakan beliau di mana ulun pengajian, beliau ada. Kalau kita hitung kondisi Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak melebihkan beliau, tidak ya. Kalau hitung kondisi beliau berjalan kadang bertongkat, sembahyang kadang harus berkursi. Banyak nang sigar pada sidin, banyak kada kawa ke masjid, apa kabar? Ada apa? Kenapa orang yang sehat, orang yang masih mampu, orang yang kuasa melakukan, kenapa mereka tidak bisa hadir ke majelis seperti ini? Karena rasa takwanya semakin hari makin berkurang, disebabkan tidak pernah hadir ke majelis ilmu. Ujar Imam Ghazali, ini rancak benar sudah disampaikan biar. Ujar Imam Ghazali radhiyallahu an, barang siapa yang tidak hadir ke majelis ilmu dalam waktu 3 hari, naudzubillah kata beliau, kalau hatinya ditutup oleh Allah ya. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah, biar Masya Allah, tidak pernah kepingin Pak dia melakukan ibadah itu, malasnya luar biasa. Bahasa Inggrisnya tahu lah ya, ada tatahu muha bahasa Inggrisnya. Amun bahasa Ulu Sungai itu ada ilu-iloi. Kalau pang terpikir dipikiran raminya orang beribadah, raminya orang merengguk pahala. Kenapa? Subuh ini kan sudah tahu biar nang disiapkan Allah berapa yuk. Sembahyang sunat subuh aja nah sebesar dunia. Imam Anas bin Malik menangis sejadi-jadinya di hadapan Rasulullah. Kenapa? Dia tidak sempat sholat sunat subuh ya. Pernah suatu ketika Anas bin Malik menangis sejadi-jadinya di hadapan Rasulullah ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Anas, kenapa jadi engkau menangis? Ya Rasulullah, tidak sempat saya ikut sholat sunat subuh ya Rasul. Sakit Pak hatinya. Kenapa dia sakit hati tidak ikut sholat sunat subuh? Karena dia tahu bahwasanya pada saat itu Allah kasihkan pahala sebesar dunia. Rugi dia tidak dapatkan, yang lainnya dapat dia tidak dapat, rugi Pak dia. Imam Anas bin Malik sahabat Rasul Pak. Tapi ada orang kita di akhir zaman tadi itu Bang, jangankan kada sempat sembahyang sunat subuh, kada bersubuh berumuran ya tuh kada tatahu muha.
Kalau pang merasa sedih, merasa tahutang, cagar, merasa kena khawatir kalau diajab Allah kadada, hatinya ditutup Pak sudah. Ngalih pian manusia bila sudah nak ini ngalih sarabanya ngalih tadi itu Bang. Peringatan Maulid kada tatahu moha. Mbah naik pinang maka paiyanya. Hakun rabit salawar. Umpama. Nurang datang bepintaan hendak peringatan Maulid, ya Allah. Lawas mengeluarkan duit. Sanunuhan mengeluarkan duit napa ya? 5.000 hancur duit cari ka pulang duitnya. Amun hendak peringatan 17 2 jutanya menjulung. Kalau pang berpikir panjang kada nah jemaah ancap menjulung kurang peringatan Maulid 100.000 aja merasa kehilangan. Ini Pak tanda ya. Bangkitkan hati kita, hidupkan segera hati kita, jadikan diri kita sebagai hamba yang takwa, yang memperhatikan tugas kepada Allah, berupaya menjadikan diri kita sebagai hamba yang takwa. Perintah Allah itu perhatikan yang manapun ya. Kalau Bapak Ibu kepingin memperhatikan tugas kepada Allah, saran ulun nang 5 waktu itu penting mana dulu, nang lain-lainnya tambahan aja Pak, tambahan aja. Kawa menggawi alhamdulillah, kada kawa menggawi jangan dipaksakan. Bangun betengah malaman sembahyang tahajud, ujung-ujungnya sembahyang subuh terlambat parai. Jangan yang sunat yang dikejar, yang wajib yang dikejar. Menuntut ilmu ini wajib Pak. Makanya sering orang tanya, Pak Ustadz penting mana sih wiridan dengan pengajian? Ya jelas penting pengajian lah. Kadang-kadang wirid kita singkat, kadang-kadang bacaan-bacaan sunat kita potong, kadang-kadang hal-hal yang sunat setelah sholat kita hilangkan dulu. Kenapa? Kepingin kejar waktu supaya pengajiannya cukup waktunya. Karena selalu kehabisan Pak. Kalau sudah sampaikan ilmu, jangankan sampai 1 halaman Al-Quran, 1 ayat tidak cukup, 2-3 jam tidak cukup ya. Ini 1 ayat, ittaqullaha haqqa tuqatih, kalau ulun jelaskan secara gamblang pian sampai kena jam 9 jam 10 kada tuntung tak. Artinya ilmu ini luar biasa Pak ya. Makanya jangan pernah malas, karena tidak ada habis-habisnya kita menuntut ilmu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, jangan sampai kita menyesal ketika sudah berhadapan dengan Allah. Jelas Bapak Ibu ya. Pertama, syarat orang takwa adalah selalu taat dengan perintah Allah. Dia perhatikan tugasnya kepada Allah. Bahasa sederhana sering saya ungkap di majelis seperti ini, yang benar adalah orang-orang yang mampu menunggu datangnya waktu sholat. Jangan waktu sholat yang menunggu dia datang. Itu yang benar Pak. Dia mampu menunggu datangnya waktu sholat, bukan waktu sholat menunggu dia datang. Saya kasih gambaran. Sebelum masuk waktu maghrib, dia sudah siap di tempat ibadah. Dia sudah tahu bahwa ini mendekati waktu sholat. Dia sedang asik dengan pekerjaannya, karena dia melihat sudah sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Dia persiapkan dirinya, lalu dia ambil pakaian yang bagus, kemudian dia persiapkan sedemikian rupa untuk memenuhi panggilan Allah. Ini adalah orang-orang yang pintar dan orang-orang hebat. Terlepas dari kedudukannya siapapun, orang alimkah dia, tidakkah dia, apabila dia mampu memperhatikan panggilan Allah sebelum dipanggil, maka orang itu akan dipersiapkan Allah segala sesuatunya sebelum dia minta. Timbal baliknya kayak itu biar belum lagi datang panggilan Allah, Allah Ta'ala belum berkiau lagi nih lah.
Inya sudah siap Pak. Jaka johor tuh jam 11 mandi sudah sidit. Asik juga begawin ada nang digawi, kadang-kadang betukangan, kadang di jalanan, kadang di pasar. Bila sudah sadarnya awak rigat supaya jangan mengganggu nantinya dalam ibadah, supaya tidak menghalang pahala ibadah, lalu dia segera bersihkan badannya. Padahal badannya kotor Pak, lalu dia mandi jam 11 lewat setengah 12 nya mandi sudah mandi bersiap-siap, pada karasan jam 12 lewat 5 menit azan sudah Pak. Nah, ini artinya apa ya? Perhatikannya urusan kepada Allah, orang ini adalah orang-orang takwa. Kemudian dia tidak pernah durhaka kepada Allah. Tanda orang-orang yang takwa pertama selalu mentaati perintah Allah, selalu memperhatikan tugasnya kepada Allah, lalu dia tidak pernah mendurhakai Allah. Maksudnya mendurhakai Allah, apapun pekerjaan yang dilarang, apapun perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah, dia selalu tinggalkan. Dia berupaya menghindarinya, jangan sampai terjadi pekerjaan itu. Mohon maaf, kalau seandainya terjadi pun ya Allah menyesalnya luar biasa. Sakit hatinya, ya Allah kenapa jadi terjadi? Lalu segera ia bertobat, segera ia minta ampun. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, apalagi dia sempat durhaka kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan durhaka kepada Allah? Gambaran yang paling sederhana, yang paling gampang, yang paling cepat kita pahami urusan sholat. Bila sampai waktu sembahyang di mana inya? Nah, kalau sudah sampai waktu pengajian, biasanya setiap datang pengajian dia selalu hadir di tempat itu. Setiap datang waktu sholat dia selalu ada di tempat ibadah itu. Lalu ternyata dia tidak ada. Mohon maaf Bapak Ibu, malaikat mencari Pak. Malaikat rahmat tuh mencari ya. Lain si rahmat pang mencari malaikat. Malaikat rahmat ngarannya malaikatur rahmah ya. Malaikat rahmat ini mencari dia cari di mana orang ini, ya. Dicari di majelis taklim tidak ada. Lalu dicarinya di mana? Dicarinya di tempat-tempat ibadah yang lain, majelis zikir, majelis peringatan juga tidak ada. Dicari lagi oleh malaikat di tempat ibadah, masjid, langgar, surau, kada ada juga. Sekalinya lagi main domino, begantungan talinya lawan baterai, umpama lah. Dilaporkankah oleh malaikat kepada Allah? Belum. Orang biasa di majelis ilmu, lalu beberapa waktu dia tidak ada, dicari oleh malaikat tidak ditemukan, ternyata ditemukan di tempat-tempat yang kadang-kadang membuang waktu sia-sia. Tapi tidak dilaporkan oleh malaikat langsung kepada Allah, melainkan didoakan dulu oleh malaikat supaya dia kembali lagi ke tempat yang dulunya. Malaikat aja sayang Pak. Malaikat saja khawatir kalau kita ini tidak mendapatkan rahmat Allah. Biasanya kita selalu aktif di tempat-tempat di mana orang mengejar pahala dari Allah, tapi suatu ketika dia tidak ada, dicari oleh malaikat. Ya. Sayang kalau kita biasa sudah seperti ini lalu kita tidak hadir, sayang Pak. Yang paling dikhawatirkan apa ya? Malakal maut datang berdahulu. Nah ini yang paling khawatir ya. Betobat kada sampat, apa kabar? Lenyak cagarnya pian di akhirat kenalah. Nah jadi supaya kita jangan rugi, tunjukkan bahwa kita orang takwa kepada Allah. Selanjutnya tanda dan bukti orang yang bertakwa kepada Allah, dia selalu ingat, dia tidak pernah lupa dengan Allah. Kalau yang pertama tanda orang takwa, dia selalu taat, dia tidak pernah durhakai Allah. Tanda yang kedua, dia selalu ingat dan tidak pernah melupakan Allah.
Bagaimana cara dia mengingat Allah? Selalu dia dalam keadaan zikrullah. Dia selalu berzikir, Pak. Pagi, sore, siang, malam, setiap saat dia selalu berzikir kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan zikir? Bahasa kitanya ingat, Pak. Orang berzikir itu ya orang ingat. Ingat kalau pian bahari waktu masih kita halus witan kita di rumah, itulah bila kita hendak turun pada rumah, Sidin selalu berpesan ingat-ingat naklah. Ingat-ingat naklah, kalimatnya selalu begitu. Ulun arwah nini itu selalu kayak itu, bila hendak turun hendak sekolah beingat naklah, beingat colah aja Sidin. Lama Bapak Ibu saya memahami kalimat yang terungkap dari lisan orang-orang tua dahulu. Kalimatnya selalu itu yang dipesankan, beingat-ingat naklah, beingat colah. Arti ingat napa garang sekalinya zikir, Pak. Ingat tuh bahasa kita, bahasa Arabnya ya zikir. Orang yang ingat kepada Allah tidak lupakan Allah, lisannya selalu berzikir, hatinya selalu berzikir, ya. Terserah zikir yang mana yang menurut sampean gampang, menurut sampean mudah, amalkan. Silakan mau dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, tahlil namanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan ya. Karena manfaatnya zikir ini sangat banyak, Pak. Saya kasih gambaran satu ya. Sayyid Bahauddin Muhammad Shah Naqsabandi radhiyallahu an, yang kita kenal dengan Imam Naqsabandi, di dalam kitab-kitab beliau itu menjelaskan, di dalam kitab tarekat beliau menjelaskan zikir itu dapat membersihkan jiwa kita. Orang-orang yang kepingin membersihkan jasadnya, dirinya dari kotoran, dari hal-hal yang tidak diridhai Allah, karena mungkin dia pernah durhaka kepada Allah, mungkin dia pernah maksiat kepada Allah, apakah lewat tangan atau lewat kaki, lewat kepala, lewat lisan, lewat mata, lewat hidung dan sebagainya, lewat telinganya, pernah berdosa kepada Allah. Cara membersihkannya satu dengan zikir, Pak. Ini kata Imam Naqsabandi radhiyallahu anhu. Dia merasa bahwasanya hatinya sedang kotor. Bagaimana sih dia tandanya hati yang sedang kotor? Ketika diajak ibadah malas, ketika diajak hal yang lain rajin. Itu tanda hati lagi kotor, Pak. Saya kasih gambaran lagi yang sederhana yang sering terjadi. Coba sampean pegang handphone, lalu sampean buka YouTube atau buka Facebook, nanti ada siaran-siaran segala macam. Bila sudah ada kena pengajian, bila ada Quran langsung di rejectnya atau langsung dihapusnya atau langsung ditinggalkannya, tuh tanda tuh berarti hati. Bila ada pengajian, siapakah pengajiannya? Tapi bila sudah nang lain, no caget matanya, iya tuh. Ini tanda nih dia. Sejauh mana perhatian kita dengan Allah? Sebanyak apa lisan kita selalu menyebut Allah? Ini tanda orang itu kalau sudah ingat dan tidak pernah lupa kepada Allah, tidak ada waktu terlewat kecuali dia berzikir, baik yang zahir atau yang batin, baik yang zahir atau yang sir ya. Dia berzikir orang tidak tahu, Pak, padahal hatinya zikir terus. Silakan dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, silakan. Kalau sudah bosan, merasa jenuh dengan kalimat tahlil, ganti dengan kalimat tahmid, alhamdulillah, 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 terus di dalam lisan kita. Merasa jenuh dengan kalimat tahmid, ganti dengan tasbih, subhanallah, subhanallah. Apalagi kalau kita mengingatkan ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam berpesan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabiullah Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu banyak-banyak bertanam kebun surga ya.
Banyak-banyak bertanam di kebun surga. Ujar Rasulullah, kawa garang Nabiullah Ibrahim bertanam di kebun surga, orangnya di dunia. Kawa aja Nabi Ibrahim, bagaimana wahai Nabiullah Ibrahim, suruh umatmu mengucap tasbih. Sekali dia bertasbih, satu pohon ditanamkan Allah di kebun surga. Alhamdulillah. Mbah mendengar kalimat ini sampai ke rumah, mengambilnya tasbih, soalnya tasbih, itu salah juga lah. Dipadakan orang jurang bertasbih satu pohon di kebun surga, sekalinya harus wujud dasar tasbih yang disebutnya tasbihnya. Subhanallah. Kalau rasa jenuh sudah banyak, tidak perlu banyak, ya. Umpama supaya ada rasa asik, pian belagu kayu situ sambil duduk lah, subhanallah walhamdulillah, terkumpul semuaan. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa pohon di surga, masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Lengkap sudah. Dilengkapinya dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pengakuan dirinya bahwa dia tidak mampu berbuat apapun kecuali atas pertolongan Allah. Jelaslah, jangan lupakan Allah, Pak. Apalagi kita yang sedang asik mereguk mencari rezeki. Apalagi kita orang yang sedang asik terlena dengan pekerjaan duniawiyah yang tujuannya kepingin mendapatkan rezeki yang banyak. Salah besar kalau dia lupakan pemilik rezekinya. Salah besar kalau dia tinggalkan Tuhan yang memberikannya. Salah besar yang dia kejar yang semu, sementara pemiliknya dia lupakan. Salah besar, Pak. Harusnya kalau kita kepingin dapat rezeki, jangan sampai dilupakan rezeki tersebut, dekati yang pemiliknya. Ini kada asik benar lawan duniawiyah, hendak mencari rezeki nang mampun rezeki, kada diherani. Ini nang salah dia lah. Ujar Allah Ta'ala, oh sadang sudah. Kena dulu ya Allah, lagi asik gawian. Kalau kan aku bari ujar Allah Ta'ala. Yang sering orang terkecoh pian tahulah, yang sering orang salah paham napa yo. Nya kada becari behimat, nya kada sing sembahyangan, tapi rezekinya meningkat terus. Ini makin hari makin jauhnya Allah Ta'ala, makin lupanya kepada Allah. Kenapa? Nah istidrat, nah lanjuran, dapat terus Pak. Nya sambil ongkang-ongkang kaki aja di rumah, nah hartanya bertimbun. Padahal gawiannya maksiat aja tuh. Sembahyang kada, maksiat maka bila sudah ke Jakarta sana kayak singa kelaparan. Ya Allah, behimatnya berbuat maksiat, hartanya banyak. Padahalnya kada sadar apakah ini rezeki dari Allah, apakah ini anugerah Allah, apakah ini ajab dari Allah. Jelas itu ajab. Kenapa diajab? Karena dia tidak mampu melaksanakan perintah Allah. Nanti kalau sudah pindah alam ke negeri akhirat, tinggal merasakan ajabnya aja. Lagi kada ada lagi sudah nikmatnya, kada ada sudah. Habis sudah nikmatnya di dunia, pindah ke alam akhirat, dia tinggal merasakan ajab yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, dan mudah-mudahan kita selalu ingat dan tidak melupakan Allah. Yang ketiga terakhir, orang yang takwa kepada Allah, dia selalu bersyukur Pak, dan tidak pernah ingkar dengan nikmat Allah. Ayat yang sudah tidak asing di telinga kita, la in syakartum
la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini harus kita tanamkan Pak di dalam jiwa, harus terngiang terus di telinga ya. La in syakartum la azidannakum. Jika seandainya engkau pandai bersyukur, engkau selalu mensyukuri, engkau selalu berterima kasih kepada Allah, la azidannakum, niscaya akan aku tambah dengan nikmat-nikmat yang besar dan lebih banyak lagi. Wala in kafartum, dan jika seandainya engkau kufur, tidak mensyukuri apa yang kuberikan, ingat kata Allah, azabku sangat dahsyat, azabku sangat pedih, tidak sanggup engkau menyandang azab nantinya. Ini bukan main-main Pak, ini nasihat Allah ini harus selalu terngiang di telinga kita. Lalu kita bersyukur yang diberi Allah Ta'ala ini, sedikitkah banyakkah syukuri. Tulak bagawi kada kolehan banyak kada kaya nang lain, syukuri, insya Allah cukup. Bila pian mampu bersyukur cukup tak. Nyanang kada cukup, nyanang kada mau bersyukur. Tuh banyaknya orang nang rumah masih menyewa, kendaraan kada diisi, duit pas-pasan, cuman kada sampai pa nang kajar baja baras selangis, iwak karing, itu lah. Artinya baras selangis itu kada ada lagi bisi baras, iwaknya kada ada juga, tapi nya masih bersyukur Pak. Insya Allah dicukupi Allah, tentram hatinya. Apalagi kalau diberikan oleh Allah berlebih, lebih banyak dari hamba yang lain, lalu dia berterima kasih, dia syukuri, maka umat ini, hamba ini akan menjadi orang yang benar-benar bahagia dunia dan akhirat. Jadi kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat salah satunya mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengingkarinya. Banyak masih hal-hal yang lain perlu disampaikan. Selalu waktu yang membatasi kita, karena masuk waktu isyraq jam 6:05 Wah. Ada waktu masih 10 menit. Ulun biasanya sangkal bila ada nang anak batakun tapi kada ada waktunya lah. Coba ulun beri waktu nih barang 10 menit, siapa tahu ada yang dipertanyakan. Dengan segala hormat ulun persilahkan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ibu mungkin. Adakah? Apa ya bila nak ada dan betakun tu pian antara dua aja. Bila kada paham pada bisa kada paham sama sekali. Tapi yakin ulun paham, pian paham insya Allah ya. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Baik, saya lanjut lagi ya sampai jam 6:05. Bujur aja jamnya. Jam ulun nang laju sedikit nah. Sekali lagi, tanda orang-orang yang bersyukur ada 3 macam. Pertama apa tadi? Taat dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Tanda yang kedua, orang yang takwa kepada Allah selalu ingat dan tidak pernah lupa. Maksud ingat dan tidak lupa di sini, begitu dia melakukan perbuatan yang dilarang, segera dia beristighfar, segera dia minta ampun. Bagaimana cara minta ampun yang baik, bagaimana cara bertaubat yang baik, pian garis bawahi 3 macam lah. Sudah pernah ulun sampaikan di majlis ini secara singkat, ulun ulang lagi supaya paham. Nah, pertama, sedih hati Pak. Sakit hatinya karena tegawi nang dilarang oleh Allah. Apakah ngarannya? Berjualan haro ampun orang dikuranginya, harusnya sekilo sekalinya 9,5 ons aja, harusnya seliter sekalinya sampai di gulunya aja, harusnya semeter sekalinya 90 cm aja, artinya dikurangi ampun orang.
Perbuatan apa ini? Durhaka, Pak. Dosa. Susah nanti mengembalikan hak orang. Saya kasih contoh, sampean jualan gula, lalu timbangannya disetting di sedemikian rupa, ternyata tidak sampai 1 kilo. Jarumnya sampai 1 kilo, ternyata di settingnya. Orang melihat, kelihatannya sekilo, ternyata sampai ke rumah, babaya ditimbang, kada sampai. Ada nang sampai ke rumah ditimbang balabian, urangnya babuatnya teh labih. Mun barangnya jadi timbang ada mau labih nang. Sama kayak baju dipakai apa di pasar, dicoba di pasar, sedang aja, bagus aja, pas aja, sampai kubaya kurasuk ke rumah, kada sadang lagi ya, ke rumah dirasuk mah maulah. Rumah ganal kada kaupang dirasuk pakaian ke rumah. Amun disadangi di rumah kira-kira sama aja lah. Jangan dikurangi Pak timbangan, jangan dikurangi takaran, jangan dikurangi ukuran. Rancak kalau orang berjualan minyak, nah berapa Pak seliter? 10.000. Kalimatnya seliter. Itu jelas sudah durhakanya. Coba ditakar sampai enggak 1 liter. Kalau tidak sampai 1 liter berarti dia bohong. Kenapa jadi dia bohong? Yang tanya 1 liter. Kalau yang tanya berapa sebotol? Itu yang seadanya tuh berapa? 10.000 tuh enggak kena Pak. Enggak kena ya. Kalau yang tanya berapa 1 liter, lalu dia jawab 1 liter Pak 10.000, ternyata takarannya enggak sampai 1 liter, berarti bohong dia ya. Berarti mengurangi hak orang. Susah Pak, kita ini kalau mau melaksanakan perintah Allah tuh harus ilmunya ada dulu ya. Tanpa ilmu susah ya. Ada yang bikin ukuran tuh di meja etalasenya, nah hendaknya padahal ukurannya kada sampai semeter, 90 cm aja. Banyak nukar tali apa tuh, tali biasa kah atau kabel, karena aja mau ukurnya di etalasenya, nah ukurannya 1, 2 sekalinya ini kada sampai semeter. Coba jangan dilabihi sedikit-dikit, lebih bagus, Allah akan lebihkan juga ya. Pernah terjadi, pernah saya ceritakan, beli langsat tuh di tepian, sampai ke rumah ulun timbang, maka sekilo, sampai ke rumah ditimbang 8 ons setengah. Berapa hilangnya? 1,5 ons hilangnya. Apa kabar? Buli kakan? Kada mungkin. Suudzon, ndak boleh. Jadi apa? Tanamkan di hati, biar hati kita jangan suudzon. Lalu beranggapan bahwasanya angin di Samarinda bisa menyusut akan langsat. Itu lagi. Plastiknya kada bocor. Plastiknya tuh ndak bocor Pak. Saya beli tuh di tepian dekat Islamic Center ya. Saya beli di sana. Dulu kan ramai orang jualan langsat di tepian kan. Saya beli 1 kilo berapa? Waktu itu 15.000. Saya beli, masukkan di kresek, masukkan kantongan, saya bawa ke rumah. Kebetulan di pinggir lawang tuh ada timbangan. Iseng saya coba taruh di, kenapa jadi 8 ons setengah? Maka tadi di sana pas sekilo nah. Mun hendak ulun bulikakan kan kada mungkin. Ulun menyangkainya mengurangi timbangan, kada bagus juga suudzon. Ya sudah. Mungkin jurang angin di Samarinda ini bila mahambus bisa langsat, bisa susut gitu. Bahalus kalau langsatnya umpamanya plastiknya bocor, Pak, guguran kan wajarnya ada nang hilang lah. Artinya berkurang timbangannya karena ada nang gugur nih, nang gugur kan ada. Kenapa jadi berkurang timbangannya? Sekalinya anginnya baik karena angin harus susut dia langsat di sini lah. Supaya kita kada suudzon. Maksud saya jangan kurangi timbangan, jangan kurangi takaran, jangan kurangi ukuran, sebab susah Pak kita mengembalikannya. Saya kasih gambaran sederhana, sampean jual tepung atau jual gula 1 karung kan di kilo itu, timbang sekilo dapatnya 50 bungkus karena 50 kilo, kadang-kadang dapatnya 53 bungkus, berarti 53 kilo, maka tulisannya jelas 50 kilo. Sekalinya dikuranginya timbangannya, merasa berujungnya Pak, merasa berujungnya padahalnya rugi. Zohirnya dia dapat untung,
hakikatnya dia rugi besar. Kenapa? Karena dia susah nanti mengembalikan kepada orang-orang yang. Kenapa jadi dikatakan durhaka? Kenapa dikatakan ini perbuatan yang dilarang oleh Allah? Katanya boleh aja jar menurut fikih bila kita berjual seadanya, bujur aja. Jadi jangan berjual kiloan, seadanya, juallah seadanya. Bakat jual pian saking hebatnya nih lah. Sudah jelas-jelas dikuranginya bakat pulang, diakalinya pulang. Allah Ta'ala, Pak saya jual Pak ya seadanya. Ngaran seadanya kurang kah lebih kah? Seadanya tadi itu Bang berapa? 15.000 seadanya lah. Yuk kutukar seadanya. Bujur aja inya nih lepas. Coba dibalik. Ayo dibalik. Pian nang nukar. Sakanya dikurangi orang. Lalu seadanya babaya pian timbang di rumah haro kurang. Nah memulas ke bibir. Haro di karang putihnya aku aja. Jadi ada tipu daya Pak di situ. Kenapa jadi dilarang? Karena ada tipu daya, karena ada penipuan, ada memperdaya orang. Meskipun orang awalnya tidak tahu, ketika dia tahu pasti kecewa. Di sini larangannya. Ya. Jadi yang namanya seadanya itu yakin tepat, pas ukurannya, ada lebih, ada kurang, barelaan. Itu masih mending ketimbang nang kada bakat sama sekali. Masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan takwa kepada Allah. Namun sekali lagi selalu waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini jadi manfaat, dan mudah-mudahan kehadiran kita mendatangkan rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah. Pada akhirnya semoga kita nanti dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Nabi wa alin Nabi wa bisiril Fatihah. Muqabbal amin. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi'lana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan berakhir doa berakhir pula apa yang dapat disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat hal yang kurang berkenan, ulun pribadi mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ucapan terima kasih wabil khusus kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir mendengarkan apa yang disampaikan. Semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, terima kasih pula saya ucapkan atas doa Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah kami kemarin melaksanakan ibadah umroh berjalan dengan lancar sesuai keinginan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa hadir, menginjakkan kaki di tanah haram Makkah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.